103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan sekarang kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama dengan narasumber kita, Mbak Herlina Indrawati, MPSI, Psikolog Humanika Consulting. Kita sapa dulu, Assalamualaikum pagi Mbak Herlina. Waalaikumsalam pagi Mbak Nurul. Apa kabar? Baik, Mbak. Baik, sehat-sehat. Oke. Baik. DFM Mania tema kita pagi ini, jangan marah ya, tips mencegah marah agar hati lega dan senantiasa ceria. Oke, Mbak Herlina, kenapa sih temanya harus kayak gini? Serius nanya. Gimana? Oke, mungkin bisa Terus, dijelaskan dulu, Mbak. ya. Apa sih Mm-mm. arti marah dalam pandangan psikologi? Silakan, Mbak. Oke, makasih Mbak Nurul, Mas Ilham. Oke deh, ini selamat pagi ya. Jangan lupa salam 4S, selalu sehat, senyum, dan semangat. Nah, pastinya Oke. dong ya, kita Mm-mm. pernah mengalami rasa kesel ya, sebel, jengkel, dongkol, geram, atau gregetan banget. Bener nggak Mbak Nurul? Ya. Benar. Pastinya ya kita pernah mengalami berbagai perasaan tersebut. Jarang banget nih ada orang Mm-mm. yang belum pernah ngerasain sebel atau jengkel atau kesel dan kawan-kawannya itu. Iya. Jadi bisa dipastikan setiap kita itu pernah mengalami berbagai rasa atau bahkan sering banget gitu ngerasa jengkel dan sebel dan kawan-kawan itu. Yang ternyata kenyataannya semua ini ya tadi perasaan sebel, jengkel dan dongkol segala semuanya itu banyak berkaitan ternyata dengan amarah atau marah. Nah, jadi apa sesungguhnya marah dalam pandangan psikologis? Nah, ternyata Mm-mm. dalam psikologi marah itu termasuk kategori perilaku, ya. Oke. Kategori perilaku yang dipengaruhi oleh aspek personal, ya, Mm-mm. diri, aspek diri dan lingkungan. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau dari aspek personal itu seperti tingkat ketahanan fisik, ya, Mm-mm. kemampuan Mm-mm. berpikir. Nah, ini juga mengelola emosi, ya, serta kemampuan seseorang dalam membaca situasi yang ada di sekitarnya. Itu tadi Mm-mm. dari Mm-mm. aspek personal, dari aspek diri, ya. Lalu dalam aspek lingkungan, perilaku marah itu biasanya dipengaruhi oleh reaksi lingkungan sosial, ya, terus Iya, keluarga, pertemanan, bahkan pengaruh cuaca. cuaca Semuanya juga. itu bisa mempengaruhi perilaku marah. Cuaca juga, apalagi kalau misalkan cuaca lagi terik panas sih Mbak Nurul ya. Udah Mm-mm. hati panas ya, cuaca juga panas. Wah, tambah membara deh itu amarah ya. Iya, iya. Oke, Nah, eh, ya, jadi tadi marah itu termasuk kategori perilaku, lalu Mm-mm. marah itu juga termasuk salah satu bentuk dari emosi ya yang terjadi ketika Oke. seseorang bereaksi terhadap situasi yang umumnya tidak menyenangkan bagi dirinya dan biasanya bersifat negatif. Jadi marah secara keseluruhan itu adalah suatu perilaku yang muncul ya akibat diri seseorang itu tidak bisa menerima suatu keadaan, tidak Mm-mm. bisa menerima suatu situasi atau tidak bisa menerima perlakuan orang lain akibat suatu kesalahan baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun kesalahan orang lain. Jadi timbullah rasa kesel tadi ya, jengkel, Iya. dongkol ya, hingga taraf frustasi dengan sikon yang ada. Terus jadi deh marah. Nah, seperti itu Mbak Nurul. Oke, berarti yang aku tangkep Panjang marah, ya. yang aku tangkep itu Hmm. marah itu salah satu bentuk perilaku Hmm. dan bentuk dari Yes, emosi. Berarti kalau emosi belum berarti betul marah sekali. ya, Mbak ya? Hmm. Betul, Nah, yes. sekarang apakah boleh seseorang itu marah? Oh boleh. Boleh ya? Jawabannya boleh Mm, pakai mm-mm. banget ya. Boleh banget. Boleh Wah. pakai banget ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. jadi gini, marah itu harus dibedakan dulu dengan emosi ya. Ya. Kalau emosi itu reaksi yang melibatkan pengalaman, perilaku, atau suatu kejadian tertentu. Ya, Mm-mm. singkatnya emosi adalah respon respon seseorang terhadap kejadian yang menimpa diri kita. Mm-mm. Gitu. Misalnya nih, kita yang paling sering banget ya, hal simpel aja pas kita lagi nonton, terus lalu ada berita yang kurang baik, misal perkelahian, terus berita perceraian, hingga kasus pembunuhan. Nah, langsung deh tuh muncul respon berupa emosi. Ya. Nah, emosi itu bisa takut, ya,
bisa panik, bahkan bisa sedih. Nah, marah itu salah satu dari bagian dari emosi. Jadi ada stimulus, ada respon ya. Nah, lalu apa seorang itu boleh marah? Jawabannya adalah boleh, pakai banget gitu loh. Karena Oke. sebenarnya marah itu emosi yang normal ya. Setiap orang tuh pasti pernah dan bisa gitu merasa marah. Karena itu suatu emosi yang normal, respon yang wajar terjadi ya saat seseorang merasa dalam situasi yang dirasa nggak nyaman buat dia atau bahkan dia merasa terancam gitu. Nah, jadi sebenarnya dengan marah itu, seseorang justru sedang menyampaikan kekhawatirannya. Iya. Nah, sehingga dengan marah itu bisa loh memotivasi seseorang itu menemukan solusi dari suatu masalah. Nah, ada tapinya nih, Mm-mm, seseorang itu mm-mm. boleh marah, tapi marahnya itu boleh dilontarkan ya selama kemarahannya terkendali dan tidak sampai menimbulkan konflik. Oke. Nah, jadi lebih baik marah daripada berperilaku agresif. Karena kalau udah agresif nanti bisa berisiko melukai orang lain, bahkan melukai diri sendiri. Nah, jadi Setuju seperti itu Mbak banget. Nurul. Marah boleh, tapi memang yang sewajarnya aja boleh dikeluarkan, dilontarkan daripada berperilaku yang agresif. Seperti itu Mbak Oke, Nurul. siap. Thank you penjelasannya, Mbak. Yes. Oke, Mbak Herlina. Ini terkait dengan marah tadi. Ya, Mas Ilham. Berarti kan kalau marah Mm-mm. tadi itu kan hal yang wajar atau yang lumrah ya. Nah, di sini Ya, kan tadi Nurul juga nanya, berarti boleh dong diluapkan dengan rasa kemarahan itu. Misalnya kita lagi mau marah nih. ya. Jadi ini pertanyaannya, apakah Mm-mm. marah itu sesuatu yang normal ataukah wajar atau biasa aja nih Mbak Herlina? Nah, ya tadi udah seperti tadi ya pertanyaan sebelumnya bahwa ya marah itu adalah suatu hal yang wajar ya dan Mm-mm. semua orang pasti pernah marah dan pernah merasakan amarah. Nah, dikatakan Oh, wajar bila mana ya memang marah itu ada alasan masuk akal kan kemarahan. Waktu saat marah itu nggak lebay gitu ya, mm, nggak terlalu berapi-api kayak gitu. Jadi wajar-wajar aja kita marah selama ada alasan kuat untuk marah dan bukan marah tanpa alasan. Nah, itu tadi mm. kan sudah saya bilang untuk mengungkapkan segala kekhawatiran gitu. Nah, karena dengan marah itu seseorang justru sedang menyampaikan kekhawatirannya ini. Nah, dan akhirnya nanti bisa memotivasi dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi yes, bahwa marah itu adalah suatu hal yang wajar dan semua orang pernah marah, boleh marah dan pernah merasakan amarah ya. Seperti itu Tapi Mas kan ini Ilham. ya Hmm, hmm. sebab karena adanya marah itu kan pasti ada sebab dan akibatnya. Oh betul, Nah, ini ya betul. sebabnya itu karena apa sih bisa bisa menimbulkan marah itu? Ya, kembali bahwa marah itu adalah salah satu bentuk emosi Mm-mm. ya, Mm-mm. ketika seseorang bereaksi terhadap situasi yang negatif atau situasi yang dianggap tidak nyaman atau tidak menyenangkan buat dia ya. Banyak hal sebenarnya Mas yang menjadi penyebab seorang menjadi marah, tapi umumnya marah itu terjadi karena masalah personal. Nah, balik lagi tadi ya, masalah intern Oh, diri ya, personal. seperti self management ya, manajemen Mm-mm. diri yang nggak bagus ya, atau pengelolaan waktu yang juga kurang ya. Lalu Mm-mm. biasanya seorang itu marah ya, mostly kebanyakan akibat perasaan yang tidak menyenangkan terhadap lingkungan. Lalu timbullah kekecewaan ya, sakit hati, merasa dihianati, nggak dihormatin gitu ya, oh gue nggak didengerin gitu ya, gue kok nggak dianggap atau bahkan nggak diremehin gitu, gue kok merasa diremehin gitu ya. Jadi akhirnya merasa frustasi sendiri terhadap sikon yang ada. Nah, Mm-mm. ini faktor psikis yang menimbulkan marah ini ya, jangan salah biasanya berkaitan erat dengan kepribadian seseorang. Mm. Nah, jadi seseorang yang kepribadiannya baik dalam hal ini sehat ya mentalnya ya, dengan cepat dan mudah dia akan bisa mengalihkan serta mengontrol amarahnya. Sementara seseorang dengan kepribadian yang labil ya, istilahnya mungkin kurang sehat mental gitu ya, Mm. kemarahannya bisa berupa ledakan emosi, wow, yang bahkan membahayakan diri dan orang sekitarnya gitu. Mm. So be careful when you angry ya, DFM Mania. Balik lagi bahwa eh kenapa kita bisa marah itu balik ke personal diri, ke self Mm. management diri yang kebanyakan kurang baik gitu loh. Seperti Ya, itu ya, Mas ya. Ilham. Oke, Ya. soalnya kan banyak juga nih Pak
aku sering banget sih Hmm. nemuin sama teman-teman pribadi, maksudnya sama orang Hmm. sekitar. Hmm. Ya, ada Hmm. beberapa orang itu sebenarnya dia tuh nggak marah, tapi cara penyampaiannya dia tuh kayak Hmm. orang kayak marah kayak gitu. Tapi kita sebagai orang penerima dari orang yang menyampaikan itu, kita nganggap dia tuh marah. Gimana sih caranya biar nggak miskom atau menganggap dia tuh sebenarnya tuh nggak marah kayak gitu loh, Mbak. Bisa nggak tolong dijelasin? Nah, biasanya kalau marah itu adalah intonasi naik gitu ya. Iya, iya, Yang iya. paling sering adalah maaf maaf nih ya Bu, misalnya ada orang orang Sumatera gitu ya, maaf ya Mbak Nurul, bukan rasis gitu ya. Biasanya intonasinya kan tinggi gitu ya, atau Mm-mm, besar gitu, padahal dia nggak mm-mm, marah gitu. mm-mm, Tapi nadanya aja seperti itu gitu. mm-mm. Nah, makanya kita sebagai misalnya temannya gitu, atau orang di sampingnya, atau orang yang dia kenal gitu, kita deteksi dulu dia tuh marah apa dia emang gaya ngomongnya seperti itu ya gitu. Iya, iya. Kita lihat dulu. Jadi kita juga jangan langsung mendeteksi dia tuh, wah lebay nih marah tuh tiba-tiba marah, enggak juga seperti itu Mas. Jadi kita lihat dulu, kita deteksi dulu nih orang sebenarnya apa sih maksudnya, ngomong biasa apa ngomongnya nadanya agak Ah, tinggi gitu ya. iya, Balikin iya. lagi misalnya dia ternyata tiba-tiba dia nadanya tinggi, do rendah kayak gitu. Dikecilin lagi volume. Oh, mungkin bahkan dia sendiri nggak sadar gitu kalau dia nada Hah? suaranya tinggi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi Oh, ada orang yang emang kalau berbicara intonasi nadanya tuh besar, tinggi. Mungkin karena dia misalkan biasa bekerja di lapangan gitu ya, atau biasa pakai mm-mm, earphone gitu ya, itu mm-mm. bisa loh kayak gitu, Mas. Jadi kalau ngomong tuh nggak bisa kecil-kecil gitu ya. Ya, jadi nggak terlalu terlihat shock apa ya, shock Iya, komunikasi gitu seperti loh itu. ketika sama Iya. orang baru kayak gitu ya. Iya, jadi Oke. deteksi dulu. Ini orang Mm-mm, benar marah, apa memang intonasinya, nada suara seperti itu, mm-mm. atau memang dia ada sesuatu hal yang mungkin dia nggak sadar gitu dia pikirin. Nah, seperti itu Mas Ilham. Oke, oke nih Mbak. Ini seseorang, Yap. misalkan ada orang perilaku, ada misalkan Mm, katakanlah Nurul nih, tiba-tiba dia mm. marah nih ya kan, tanpa ada sebab dan akibatnya nih ya kan. Terus gimana sih caranya biar dia nih nggak terlalu marahnya itu nggak terlalu expert banget ke kita. Gimana cara meredamnya kayak gitu, Mbak? Balik lagi ya bahwa semua orang tuh pasti pernah marah ya terhadap Ya. suatu kondisi atau pihak tertentu. Nah, Mm-mm. seperti yang saya bilang bahwa ada orang yang memang memiliki kestabilan dalam mentalnya, dalam kesehatan mentalnya, dia bisa dengan mudah mengendalikan emosinya saat marah. Mm-mm. Jadi situasinya akhirnya setelah marah tuh tetap terdamai, tetap di batas normal gitu ya. Mm-mm. Kalaupun ada luapan emosi nggak berlebihan. Tapi kalau ada orang yang kurang stabil dalam arti kata Iya. labil Mm. gitu ya dalam Mm-mm. kepribadiannya, yang gampang marah gitu ya, gampang Mm-mm. banget tersulut gitu, tercetus gitu ya. Itu akhirnya dikit-dikit marah, nggak ada apa-apa, marah nggak ada apa-apa. Nah itu Iya. Iya. lihat dulu faktornya Mas. Nah faktornya ada beberapa nih ya, terutama yang pertama bisa tiba-tiba dia lagi dalam keadaan apapun ya, ada trauma, ada trauma masa lalu yang terpicu kembali gitu. Mm. Nah itu kalau namanya trauma ya, seperti waktu yang berapa lalu saya bilang itu, nggak bisa kalau emang dia nggak dikupas habis sampai akarnya, jadi akan membawa terus pengaruh yang nggak baik, pengaruh negatif sampai kapanpun sama hidup seseorang itu. Jadi luka batin itu harus dituntasin dulu, karena kalau begitu ada trigger dia akan memicu kembali gitu. Lalu eh, kenapa orang bisa tiba-tiba langsung marah gitu ya? Nggak ada sebab, nggak ada apa, kok lo aneh loh tiba-tiba ngomel-ngomel sendiri Mm. gitu ya. Mungkin dia lagi stres atau frustasi terhadap suatu hal gitu loh. Mm. Karena ternyata stres itu punya levelnya loh, bukan makanan aja punya level level Oh. pedas enggak ya. Level stres juga ada gitu. Mm. Oke. Jadi beban Bet- pikiran yang memicu Mm. stres bisa berdampak pada Mm. rasa frustasi. Mm. Nah, gitu. Lalu dia merasa cemas juga terhadap sesuatu gitu. Mm. Memang wajar ya merasa cemas, merasa marah gitu ya, wajar banget gitu, karena marah biasanya tertulis sebagai wujud ketidaknyamanan gitu ya, tapi cemas ini juga harus dikendalikan gitu. Nah terus lalu kenapa juga ada seorang yang gampang marah gitu dikit-dikit ya, Mm. karena kelamaan nahan emosi gitu, kelamaan dia Dipendam menahan, terus ya. dia pendam terus. Nah biasanya orang-orang dengan kepribadian introvert nih biasanya kayak gini ya. Terus Mm. yang terakhir biasanya dia gampang marah karena ya itu bukan hanya
urusan mental nih masalah ini, bukan hanya urusan emosi, tapi juga ternyata kelelahan fisik loh. Itu bisa juga jadi seseorang bisa tiba-tiba marah, blow up gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Tapi dia nggak menyadari kalau dia ternyata hayati gitu ya secara fisik. Nah, jadi bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah kita memiliki self awareness gitu, kesadaran akan diri kita sendiri gitu. Ini kenapa ya tiba-tiba gue marah gitu ya? Kenapa ya? Oh ya, langsung sadar aja gitu, langsung flashback. Tar dulu kok gue kayaknya nada suara tinggi nih. Tar dulu nih kok gue tiba-tiba nggak enak nih perasaan nih, kesel kenapa jengkel langsung terucap aja. Nah, jadi kan mengganggu juga ya, mengganggu lingkungan. Nggak enak kan lingkungan juga jadi, apa sih lo jadi nyebelin kan gitu ya. Tiba-tiba aja. Nah, itu karena dia nggak aware terhadap dirinya sendiri. Dia nggak ngeh gitu loh. Oke, dia mengungkapkan kekhawatirannya. Oke, dia capek gitu ya, hayati secara fisik. Tapi kalau dia nggak aware, nggak ngeh terhadap keadaan dirinya, ya udah blow up aja semuanya. Boom aja gitu ya, marah aja langsung. Nggak apa, karena dia tidak sadar keadaan dirinya. Jadi salah satu yang paling utama adalah lo sadari dulu keadaan diri lo. Kenapa lo bisa marah-marah? Nah, seperti itu. Itu kan tadi itu kan beberapa faktor kejadian marahnya ya. Nah, ini kalau misalkan bener nggak sih kalau misalkan ada orang marah nih, kita tinggalin aja dulu. Maksudnya biar kasih dia ruang untuk sendiri. Terus kita tinggalin, terus beberapa saat baru kita temuin biar dia bisa nanti dikomunikasikan, di-sharingkan gitu loh. Apa sih penyebabnya? Itu bener nggak sih kalau misalnya cara kayak gitu treatmentnya? Bisa juga seperti itu. Tapi kalau Iya. misalkan ternyata dia ini ada tapinya. Kalau misalnya orang ini ngotot gitu ya. Nah, balik lagi tadi kepribadiannya tidak stabil gitu. Terus kita dikejar gitu sama dia. Gimana tuh coba? Ngeri juga. Iya. Ya memang salah satunya kalau misalkan ya pasangan gitu ya, lagi ada yang marah gitu, emang diem. Memang diem kita tinggalin, bener itu. Emang itu udah paling cara aman. Tapi Cara kalau aman ya. yang emosinya meluap-luap gitu ya, terus ngotot gitu, wah itu bahaya. Terus kesadaran dirinya nggak ada. Iya, karena dengan marah itu kan bahkan bisa melukai orang lain atau diri sendiri. Jadi harus bener balik lagi kepada self awareness gitu. Bukan berarti juga harus ditinggalin gitu aja kalau memang dia tetap tidak mau, mungkin kalau dia tetap tidak mau menahan amarahnya, ya mungkin salah satunya ya udah kita tinggalin, atau mungkin pergi aja gitu, atau masuk kamar udah biarin, kita kunci kamarnya di dalam sendiri gitu. Ntar dia marah-marah sendiri kali gitu ya. Udah capek sendiri ya. Capek Oke. sendiri, bener Iya. gitu. Oke, terima kasih Mbak Erlina. Iya. Oke, Mbak Erlina, tadi kita udah tahu nih marah itu apa, terus kenapa sih orang jadi gampang marah. Itu kan tadi kata Mbak Erlina kalau marah itu adalah sesuatu yang wajar, ya Mbak ya, bahkan normal. Itu untuk orang-orang yang ekspresif. Nah, pertanyaan aku, gimana sih untuk orang-orang yang nggak bisa marah gitu? Apakah ada dampak untuk orang-orang yang selalu memendam amarahnya gitu? Silakan Mbak Erlina. Oke, thank you Mbak Nurul. Jadi ternyata mania marah itu dipengaruhi oleh kemampuan individu ya, balik lagi dalam mengendalikan dirinya ya. Karena itu nggak semua orang tuh akan bisa langsung marah saat menemui situasi atau kondisi yang sama. Ya, jadi sama aspek rasionalnya masih ada, kemampuan orang dalam mengendalikan emosinya biasanya akan lebih baik. Nah, menurut beberapa studi, orang yang biasanya menyimpan marah ya, marahnya dipendam, itu ada dua. Jadi dia akan bisa berisiko pada kesehatan fisik dan tentunya mental. Nah, biasanya kalau orang yang mendam marah itu nanti banyak cenderung berperilaku agresif. Nah, Iya. entah itu melukai orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi dengan marah itu sebenarnya kan kita justru berusaha menyampaikan kekhawatiran diri ya. Iya. Rasa marah itu justru membantu kita mengatasi stres dengan cara melepaskan ketegangan yang ada di tubuh gitu. Nah, kalau marah dipendam ya, ternyata seseorang itu akan justru lebih cenderung berperilaku agresif dan juga akhirnya berdampak pada kesehatan fisik, yang paling utama adalah bisa berisiko menyebabkan tekanan darah tinggi dan akhirnya penyakit jantung koroner. Nah, gitu. Oke. Nah, terus kalau dalam
segi kesehatan psikis atau mental ya, orang yang sering mendam amarah itu jadi gampang stres. Nah, bisa berdampak pada dirinya tuh jadi gampang stres, jadi panikan hingga menjadi parnoan, ya takutan gitu ya, karena dia nggak ngeluarin tuh ya gitu. Jadi disarankan untuk meluapkan rasa marah tentunya dengan bijak dan sewajarnya agar tidak terjadi perubahan sistem jantung dan peredaran peredaran darah dalam tubuh. Karena mengeluarkan rasa marah dengan bijak itu dapat menghindari tubuh kita dari peningkatan hormon kortisol, nah, hormon stres. Nah, dan mencegah kita ya terkena masalah kesehatan yang serius seperti itu Mbak Nurul. Oke, Mbak Herlina, ini ada banyak banget nih pertanyaan Hmm. dari WhatsApp. Coba kita bacain satu-satu ya, Mbak ya. Oke. Ini dari Ciade. Kata Ciade, Mm-mm. Ciade itu Mm-mm. tipe kalau orang yang lebih baik diam ketimbang marah. Nah, Mm-mm. pertanyaannya, apakah Nah, sifat yang enggak mm. gampang marah itu sama artinya dengan lemah? Nah, gitu. Silakan, Mbak Herlina. Ini tadi dibilang ya, baru aja Mm-mm. ditanyain ya apa bagaimana Mm-mm. kalau marah dipendam gitu ya. Iya, apakah itu Iya. termasuk dengan orang yang lemah gitu? Padahal kita nggak bisa marah orangnya gitu, Mbak. Hehehe, silakan, Mbak. Balik lagi bahwa yang namanya marah itu tergantung Mm-mm, kepribadian mm-mm, seseorang. Ya kan tadi yang udah disebutkan di awal. Belum tentu juga lemah gitu. Bisa mm-mm, jadi memang ngalahan aja gitu. Baik ngalah bukan berarti kalah gitu ya, tapi lebih untuk situasi yang damai, aman, tentram, sentosa gitu ya daripada harus marah-marah, udah keluarin emosi, tenaga gitu ya. Terus akhirnya nggak mm-mm, dapet solusi juga. Jadi ya udah pilih aja marah gitu. Tapi bukan berarti juga kepribadiannya introvert atau pendiam, tapi memang baiknya kalau marah diungkapkan aja, tidak perlu meluap, tapi kasih tahu mm-mm. aja, aku nggak suka misalnya kayak gitu. Iya, Gue nggak seneng nih gitu loh kayak begitu. Nah itu juga tanda bahwa marah gitu, bukan berarti marah itu identik dengan suatu hal yang wah meluap-luap kayak bom gitu, enggak mm-mm, gitu. Tapi mm-mm, bisa juga dengan ungkapan ucapan aja gitu, aku nggak suka, gue nggak suka nih, gue nggak mau nih gitu, kalau lu kayak begini kayaknya nggak enak buat gue gitu, nggak nyaman buat gue. Jadi kan salah satu bentuk ketidaknyamanan ya tadi kalau marah itu bilang aja gitu, bukan berarti harus berarti kita diri kita lemah atau melemahkan diri kita, enggak juga, tetap kita harus punya mm-mm, self defense, tetap kita juga harus bisa meluapkan emosi amarah itu karena biar kita tidak terkena dampak tadi fisik dan psikis seperti itu. Ci ade apa si ade nih? Cici adek. Oh Cici, oh Cici, Iya, oke. oke, thank you Seperti itu jawabannya, ya Ci Mbak. ade. Oke. Ya, nah, ini lanjut lagi ke pertanyaannya nih. Kan Mm, apa sering juga nih kita kalau misalnya ketemu sama teman apa orang sekitar dia suka mm, marah-marah terus kita suka ngebanyol mm, nih. Jangan marah mulu dong, cepet tua lo. Itu bener nggak sih? mm, mm, Orang marah-marah itu mm. bisa menjadikan orang jadi lebih cepat tua? Mau nggak, Mbak? Hmm, ya. Jadi kan kalau saat kita marah ya, Mm, biasanya membutuhkan lebih banyak otot gitu ya dari mm. muka, terus apa tuh saraf di sini nih apa tuh di Oh iya, leher gitu. di leher. Terus jadi tegang gitu Mm, ya, terus udah gitu mukanya merah, tangan merah, semua merah gitu kayak serem apa tuh banget. kayak 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 Indomie Hellboy, rebus. Kalau Indomie rebus sih masih enak gitu ya. Ini kayak Hellboy ya. rebus kayak semua mukanya merah. Iya, Hellboy ya. Nah, dibilang begitu karena akhirnya ya membuat wajah emang kelihatan tua gitu karena ada Mm, kerut-kerutan jadinya. mm. Kerutan di Jadi ini sini. hanya candaan doang sih sebenarnya. Mm. Iya, itu kan sebenarnya hanya candaan doang. Tapi memang mungkin ya, mungkin berdampaknya nanti sekian lama gitu, sekian Mm. jeda waktu gitu, tahun gitu ya. Karena memang pas kondisi marah itu semua balik lagi ya, otot jadi Mm. tegang, wajah jadi Mm. kelihatan nggak enak banget gitu ya, terus juga nggak juga kelihatannya nggak muda kata orang-orang gitu ya, karena kerut-kerutan pada wajah gitu, Mas. Terus ada nggak sih Mbak Ya. nih dampak positif atau Mm-mm. negatif dari orang marah tersebut? Kok marah ada ya dampak positifnya gitu ya. Nah, itu Iya, tadi sudah ada. diucapkan bahwa marah itu dengan marah seseorang berusaha untuk menyampaikan kekhawatirannya. Heeh. Nah, jadi dengan dia mengungkapkan gitu ya, nggak perlu pakai ekspresi yang berlebay tadi ya, yang tadi saya bilang ke CAD gitu.
cukup diucapkan gitu. Jadi dengan begitu orang lain tahu gitu loh, kita lagi marah ya. Itu positifnya. Jadi kita juga mengetahui masalah sebenarnya gitu loh. Banyak Hmm. orang mengira bahwa rasa marah itu muncul akibat masalah yang dihadapi. Padahal bisa aja ada alasan lain yang mendasari kenapa seseorang itu marah-marah gitu ya. Mau misalnya orang, ih ngapain dia marah-marah, pasti lagi ada masalah. Belum tentu juga gitu Gue loh. belum tentu juga. Rasa marah biasanya muncul akibat ada emosi lain yang kita seseorang itu nggak bisa ekspresikan dengan baik gitu loh. Nah, Hmm. karena nggak bisa menyalurkan tadi gitu, akhirnya seseorang rentan meluapkannya dengan marah. Jadi ketika marah, kita secara tidak langsung sedang membantu diri kita sendiri untuk berpikir dan mencari tahu masalah apa sih yang sebenarnya kita lagi hadapin. Nah, jadi dampak positif kita jadi mengetahui masalah sebenarnya karena kekhawatiran itu terucap, terlontar gitu loh. Ya, terus lalu saat marah kita juga nggak tahu bahwa misalkan ada ketidakadilan yang sedang terjadi ya. Jadi marah itu berguna gitu untuk memperingatkan diri kita tentang bahaya dan kesedihan. Jadi dengan memiliki rasa marah, ternyata otak tuh lagi ngasih tahu kita gitu untuk cari dukungan dan untuk men-cheer up kita kembali untuk memiliki rasa gembira kembali gitu. Nah, hal ini nantinya bisa menuntun seseorang untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada. Gitu Mas Ilham. Oh, jadi seperti Ada dampak itu. Iya, positifnya. dampak positif Karena kan negatifnya ada. karena marah itu tidak harus berupa suatu hal yang ngotot gitu ya, balik lagi ya tadi ya. Mm-mm. Bukan suatu hal yang harus keras gitu. Seperti itu. Terus gimana sih Mbak nih cara orang atau membedakan orang yang marah yang wajar atau orang yang disengaja gitu loh rasa marahnya ini. Cara membedakannya itu ada Hmm, nggak sih Mbak? cara bedainnya. Mm-mm. Jadi gini, ada sebenarnya marah itu kalau tadi stres itu ada levelnya ya. Kalau ini juga ada, tapi bukan level. Ada jenisnya marah itu. Jenis, iya. Jadi marah itu ada yang namanya kemarahan agresif. Mm-mm. Nah, kalau seseorang dengan marah agresif biasanya mengungkapkan marahnya langsung gitu, Mm. kuat kemarahannya itu, gitu ya. Mm-mm. Karena dia marah agresif itu ingin mengendalikan orang, biasanya ingin mengontrol situasi gitu. Dan dia Mm-mm. nggak menerima jawaban apapun dari lawannya, dari orang lain gitu. Nah, ini kemarahan yang Mm. agresif. Nah, dia menggunakan teknik ini biasanya untuk memanipulasi orang lain. Biar orang lain Oh, itu lawan bicara itu merasa bersalah dan iya. mundur. Nah, ini adalah ciri-ciri orang dengan kemarahan agresif ya. Terus dia juga ciri-ciri orang yang sarkasme ya. Terus ada Iya. senangnya menghina, mengancam hingga Mm-mm. melakukan Mm-mm. pelecehan. Nah, lalu ada lagi kemarahan pasif. Nah, Mm-mm. seseorang dengan kemarahan pasif biasanya ya tadi itu memendam ya, dia menyembunyikan rasa marahnya. Kelihatannya santai, kelihatannya jadi dia tetap menyenangkan di hadapan orang lain, meskipun mungkin di hatinya itu di pikirannya wow gitu ya, menggebu-gebu, meledak-ledak gitu ya. Tapi meskipun tampak baik-baik aja, kemarahan pasif tuh lebih sering, nah ya tadi menyebabkan masalah kesehatan yang serius karena adanya amarah yang terpendam. Oke. Nah, biasanya kalau orang dengan kemarahan pasif ini yang tadi mungkin CAD kali ya, dia menjadi Mm-mm. lebih diam yang tadi ya, menjauh dari situasi, mengisolasi diri bahkan ya, hingga berperilaku kompulsif terhadap makanan, terhadap orang lain gitu ya. Atau dia bisa juga kompulsif yang tadi terhadap makanan atau dia bentuknya jadi misalnya dia belanja belanja jor-joran gitu ya, belanja Oh iya, dilampiasin ya. banyak gitu untuk balas dendam aja, untuk Heeh, melampiaskan gitu heeh. loh. Sementara akibat yang timbul dia nggak tahu ada sisinya bahwa dia ada rasa takut yang tadi saya bilang, rasa bersalah, rasa kesel, rasa tertekan hingga parnoan gitu. Nah, yang terakhir Oke. adalah kemarahan yang asertif. Kemarahan asertif ini, nah ini dia dianggap sebagai bentuk kemarahan yang paling sehat. Nah, jadi seseorang dengan gaya marah seperti ini ya, dia biasanya tegas aja, dia tegas, dia Mm. terbuka mengekspresikan dirinya, tapi dia tetap
menghormati orang-orang di sekitarnya. Dia tetap mendengarkan, tidak manipulasi, tidak juga mengontrol situasi. Dia tetap mendengarkan, tetap menghormati, menghargai orang-orang sekitarnya gitu loh. Dia tetap marah dengan sewajarnya, seperlunya memang beralasan yang kuat gitu loh. Nah, ciri-ciri orang dengan kemarahan asertif ini adalah dia mengungkapkan tanpa menyalahkan orang lain, ya, tidak membuat pernyataan Hmm. yang mengancam, tidak Hmm. mengintimidasi gitu ya. Dan juga dia siap bertanggung jawab atas kesalahannya, dan yang terakhir adalah dia berusaha menyelesaikan segala konflik atau permasalahan sebagai timbal balik terhadap dirinya sendiri. Seperti itu, Mas Oke, Indra. sekarang jadi paham nih jadi orang marah nih ya. Gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Erlina. Kita ngobrolnya kepanjangan ya, Mbak, ya? Masya Waktunya kurang kepanjang. deh kayaknya. Kasihan Sebenarnya tuh di yang masih nanya di WhatsApp ya. iya, sebenarnya di kepalaku Maaf juga masih ya. banyak sih pertanyaannya tadi. Oke, Mbak Herlina, kita juga mau minta nih tips-tips positif untuk mencegah marah agar hati senantiasa lega dan ceria. Silakan, Mbak. Oke, nah ini terakhir ya. Gimana tipsnya gitu untuk Mhm. mencegah marah agar hati itu lebih plong ya, lebih lega gitu dan senantiasa happy ya, bahagia dan ceria. Nah, yang pertama adalah eee, cari penyebab kenapa kita marah. Nah, kadang-kadang ada orang secara nggak sadar tuh marah gitu akibat tadi respon, jengkel, kesel ya, dongkol gitu dan kawan-kawannya itu. Jadi nggak sadar akhirnya dia terungkap marah, tercuat, terlontar gitu. Nah, daripada bingung kenapa harus marah, menghabiskan waktu untuk nggak jelas, maka sebaiknya kita cari dulu penyebab marah yang ada di pikiran atau di hati. Terus pertimbangkan kembali apa perlu untuk marah atau enggak gitu. Lalu yang kedua adalah milikilah self management angry management. Nah, ini dia nih yang belum tentu semua orang bisa dapat ya, memiliki manajemen marah gitu. Kan kalau ada stress management ini juga ada angry management gitu ya, anger Mhm, management. mhm. Nah, jadi perilaku marah ini bisa dikelola dengan baik gitu. Nah, pertama dengan cara apa? Kita kenali dulu situasi. Nah, kalau kita udah kenali situasi, jadi kita bisa nyiapin tindakan apa nih antisipasinya. Nah, seperti itu. Lalu kita juga perlu seseorang itu kalau lagi marah, perlu juga untuk menyampaikan permintaan maaf. Nah, terutama kalau emosinya itu berlebihan, udah terlanjur keluar gitu. Iya. Ya, lalu yang terus terakhir jangan lupa seseorang itu membiasakan diri untuk mampu mengungkapkan emosi dengan cara yang pantas. Nah, nggak perlu untuk instan, kalau instan kadang-kadang orang plek gitu main marah aja gitu, spontan gitu kan banyak tuh orang seperti itu ya, langsung tercuat aja gitu. Nah, itu juga perlu dulu dilatih diri gitu, dibiasakan dirinya untuk mengungkapkan emosi dengan cara yang pantas. Misalkan lagi di jalan gitu ya, terus ada yang nyenggol gitu, langsung sewot. Nah, itu entar dulu. Lo harus biasain dulu diri lo gitu bahwa, jangan langsung marah dulu. Mungkin kita yang salah jalan gitu loh. Kita mungkin harusnya yang di jalur yang tengah gitu ya, harus kecepatannya 60 tapi kita cuma 40 gitu ya. Ya jelas lah sama orang diklaksonin gitu ya, atau Iya. sama orang dibalap gitu. Nah, itu perlu dulu untuk introspeksi gitu bahwa, "Oh iya enggak juga ya, kita juga yang salah," gitu loh. Nah yang terakhir jangan lupa selalu tersenyum ya di segala kondisi meskipun dalam keadaan yang marah gitu ya, biar hati lega dan merasa bahagia. Begitu Mbak Nurul, Oke, Mas Ilham. terima kasih banyak, Mbak. Ya, Iya, terima kasih untuk Mbak Herlina Indrawati, iya, SPSI, MPSI, iya, psikolog iya, Humanika Consulting. Terima sama-sama. kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, Mbak, bareng kita berdua, bareng Ya, DV Mania juga. yes, Sehat sama-sama. selalu, Mbak. Semoga orang-orang di luar sana Sehat yang lagi selalu banyak masalah, semuanya, ya, happy selalu. Heeh, yang suka heeh. marah-marah, semoga biar nggak marah-marah lagi ya, Mbak, ya. Betul, harus happy dan Harus sehat mental happy. selalu. Oke, terima kasih banyak kembali Mbak Herlina juga Humanika Iya, Consulting dan sama-sama. DV Mania untuk atensinya. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.